Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Deni yang menjaga di klinik pada pagi hari ini. Bisa saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Ayu. Bu Ayu umurnya berapa? 27 tahun, Dok. Baik, Ibu Ayu 27 tahun, jadi berdasarkan keluhan yang Ibu rasakan tadi dan hasil wawancara kita, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher untuk kira-kira mengetahui apa penyebab dari sakit yang Ibu rasakan. Pemeriksaan ini nanti akan terasa sedikit tidak nyaman karena nanti akan sedikit ada penekanan. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia, Dok. Ya, apabila Ibu bersedia, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Ibu silahkan bersiap-siap nih. Baik Ibu, sekarang saya akan mulai dari pemeriksaan fisik kepala, di mana pemeriksaan fisik kepala ini terdiri dari pemeriksaan inspeksi dan palpasi. Itu saya akan memeriksa pada kepala dan rambut Ibu. Saya melihat bagaimana bentuk dan ukurannya dan apakah ada tanda-tanda peradangan, apakah ada benjolan atau lekukan. Kemudian dari rambut saya akan melihat pertama warnanya bagaimana dan persebarannya bagaimana. Nah, dari hasil inspeksi ini, saya temukan bahwa bentuk kepala Ibu masih normal, ukurannya juga normal, kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda radang dan tidak ditemukan adanya benjolan. Untuk rambut Ibu, dari hasil penglihatan, itu ditemukan warnanya hitam dan persebarannya merata dan cukup lumayan tebal, Bu. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, Bu. Jadi nanti akan sedikit ditekan-tekan nih. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Permisi Bu ya. Di sini saya akan mencari apakah ada benjolan, kemudian apakah ada lekukan atau cekung pada kepala Ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan juga penguraian pada rambut-rambut Ibu. Permisi. Untuk melihat apakah rambut-rambut mudah dicabut atau tidak. Nah, selain itu juga akan dilihat apakah ada tanda-tanda alopecia atau tanda-tanda dermatitis atau kelainan kulit seperti kelainan pada jamur atau infeksi-infeksi lainnya. Apakah ada nyeri Bu tadi waktu ditekan? Tidak, Dok. Baik Ibu, jadi dari hasil inspeksi atau penglihatan awal dan palpasi atau penekanan di area kepala dan rambut Ibu itu tidak ditemukan adanya kelainan nih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada wajah Ibu. Boleh tolong dibuka dulu maskernya. Nah, baik, sama seperti tadi, pertama kita akan melakukan inspeksi atau melihat bagaimana ekspresi Ibu, kemudian bentuk dan simetris dari wajah Ibu kanan kiri, kemudian saya lihat juga apakah ada kelainan pada warna kulit, dan apakah ada tanda-tanda radang seperti kemerahan, apakah ada benjol, atau apakah ada tanda-tanda bekas operasi, dan tanda-tanda kelainan lainnya. Nah, dari hasil inspeksi, saya lihat memang bentuknya simetris, kiri kanan, kemudian tidak ditemukan adanya warna kemerahan pada kulit Ibu, kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas operasi dan tanda-tanda radang atau infeksi lainnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada keadaan saat dia digerakkan. Ini kan keadaan diam, sekarang saat digerakkan. Pertama, Ibu boleh diangkat alisnya seperti ini. Kemudian dikerutkan dahinya. Nah, nanti akan saya coba tutup mata Ibu, Ibu lawan nih. Lawan, buka matanya Bu. Nah, kemudian sekarang tutup, saya akan buka lawan. Nih. Kemudian bisa Ibu mencucu, bilang baik. Jadi dari hasil inspeksi pada saat wajah Ibu digerakkan juga tidak ditemukan adanya kecondongan satu wajah turun atau bibir mencong. Jadi dari hasil inspeksi untuk wajah Ibu itu tidak ditemukan adanya kelainan. Saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu. Pertama saya akan melakukan inspeksi atau melihat apakah kedudukan mata kanan dan kiri Ibu simetris. Kemudian saya akan melihat apakah ada pembengkakan atau kemerahan pada kelopak mata Ibu.
Nah, jadi dari hasil pemeriksaan pertama itu tidak ditemukan adanya kemerahan atau pembengkakan, dan kedua, posisi mata ibu simetris kanan kiri. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada konjungtiva ibu dan pada sklera ibu. Jadi di sini akan sedikit dibuka matanya nih. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan dengan membuka mata atas ibu. Oke, silakan ibu melirik ke bawah. Nah, baik, di sini saya akan melihat apakah ada nodul, kemudian apakah ada pembengkakan, kemudian apakah ada kemerahan pada konjungtiva, atau apakah ada warna kekuningan pada sklera. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana pola vaskularisasi daripada arteri pada bola mata ibu. Nah, selanjutnya kemudian ibu silakan melirik ke atas. Nah, baik, di sini juga kita bisa lihat apakah ada nodul, apakah ada pembengkakan. Kita melihat apakah ada perubahan warna pada konjungtiva, seperti konjungtivanya pucat atau anonis. Kemudian kita bisa lihat apakah ada sklera kuning. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana pola vaskularisasinya. Nah, baik ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tadi memang tidak ditemukan adanya kelainan pada konjungtiva dan sklera ibu. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada pupil mata ibu nih. Jadi di sini kita akan menggunakan center atau pen light. Nah, pertama saya akan melihat ukuran dan bentuk dari pupil ibu. Apakah bentuknya reguler atau irregular? Permisi bu, terbuka sedikit matanya nih. Nah, baik, di sini dilihat bentuknya reguler dan ukurannya juga normal. Selanjutnya saya akan memeriksa refleks mata pupil ibu dengan menggunakan center atau pen light. Nah, pertama dengan cara direct, ibu silakan fokus ke tengah-tengah dari saya nih. Di sini bu. Nah, kemudian juga dengan cara indirect. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan refleks pupil ibu positif, kiri kanan itu artinya normal nih. Dan juga ditemukan diameternya sekitar 3 mm dan bentuknya itu reguler ibu. Jadi dia bulat, reguler. Nih. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung ibu. Nah, pertama saya akan melakukan inspeksi atau melihat apakah ada deformitas dari tulang hidung ibu, kemudian apakah ada tanda-tanda radang, tanda-tanda bekas operasi atau tanda infeksi lainnya. Baik, dari hasil pemeriksaan penglihatan pertama itu tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di rongga hidung ibu. Silakan ibu mendongak. Saya buka sedikit nih. Saya akan melihat dengan menggunakan center atau pen light. Di sini melihat apakah ada deviasi daripada septum nasi ibu, kemudian apakah ada mukus atau sekret pada rongga hidung ibu. Apakah ibu merasa sedikit mampet? Tidak. Jadi ini ya, dari hasil pemeriksaan awal memang tidak ditemukan adanya deviasi dari sekat rongga hidung ibu dan tidak ditemukan adanya mukus atau sekret. Nah ibu, baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi atau penekanan pada sinus paranasalis ibu. Nanti kalau ada yang nyeri atau sakit tolong dikatakan nih. Sedikit saya tekan ya di sinus frontalis ibu. Apakah ada nyeri bu? Tidak dok. Kemudian di ethmoid, sinus ethmoid, apakah ada nyeri? Tidak. Dan di sinus maxillaris, apakah ada nyeri bu? Tidak. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan hidung ibu dan sinus paranasalis tidak ditemukan adanya kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bibir ibu. Pertama saya akan melihat bagaimana warna bibir ibu, apakah ada perubahan warna biru mungkin atau perubahan-perubahan lainnya. Kemudian dilihat apakah ada benjolan, apakah ada tanda-tanda inflamasi atau tanda-tanda radang. Terus kita bisa melihat apakah ada deviasi atau turunnya salah satu sudut bibir ibu. Dan juga kita bisa lihat apakah ada luka atau tidak. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan inspeksi itu tidak ditemukan adanya warna kebiruan pada bibir ibu, kemudian tidak ditemukan adanya tanda-tanda radang, tanda-tanda benjolan, dan tidak ditemukan adanya luka. Kemudian juga sudut bibir ibu kiri kanan simetris, tidak ditemukan adanya jatuh ke salah satu sisi.
digunakan dari hasil pemeriksaan normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut dan gigi gerigi pada ibu nih. Jadi pertama saya akan menggunakan penlight atau senter. Ibu silahkan dibuka mulutnya bila nih, nggak dibuka nih. Nah, di sini saya akan melihat bagaimana warna mukosa dari mulut ibu, kemudian apakah ada ulkus atau apakah ada luka atau tidak. Nah, selanjutnya saya juga akan melihat bagaimana warna gusi ibu, apakah ada kemerahan atau tanda-tanda infeksi. Juga dilihat jumlah gigi, kemudian apakah ada kelainan pada gigi seperti gigi berlubang atau ada karies. Kemudian kita bisa lihat juga lidah ibu saat istirahat dan saat dijulurkan. Oke, buka lagi Bu. Nah, saat istirahat lidah pasien tidak ada deviasi atau terdorong ke satu sisi. Kemudian tolong dijulurkan Ibu. Nah, saat dijulurkan juga tidak ditemukan adanya condong atau deviasi ke salah satu sisi. Nah, juga dilihat warna daripada lidah ibu itu tidak ada warna kebiruan, jadi tidak ada sianosis sentral. Kemudian profil lidah pasien juga normal. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan mulut ibu normal. Sekarang buka lagi sekali Bu. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk faring dan tonsil ibu. Nih, tolong katakan A. Dijulurkan sedikit lidah. Nih, A. Nih. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan tonsil dan faring juga tidak ditemukan adanya faring yang hiperemi. Nih, jadi dari hasil pemeriksaan dari mulut ibu, mukosa mulutnya normal, kemudian tidak ditemukan adanya luka. Kemudian dari pemeriksaan gigi gerigi tidak ditemukan adanya karies, kemudian tidak ditemukan adanya gigi berlubang. Untuk jumlah giginya juga normal, tidak ada yang hilang. Kemudian untuk lidah ibu dari hasil pemeriksaan saat diam dan saat gerakan itu tidak ada deviasi ke salah satu sisi, jadi tidak ada saraf yang mengalami kerusakan yang di lidah. Kemudian untuk faring ibu juga tidak ditemukan adanya warna kemerahan, jadi tidak ada tanda-tanda infeksi. Untuk pemeriksaan tonsil juga masih normal. Jadi dari hasil pemeriksaan mulut dan gigi itu masih normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga ibu. Jadi sebelumnya kita akan duduk bersisikan, saya akan periksa telinga kanannya terlebih dahulu. Jadi pertama, sama seperti tadi saya akan melakukan inspeksi, melihat bentuk dari daun telinga ibu, ukurannya juga, kemudian saya lihat apakah ada tanda-tanda infeksi, tanda-tanda kemerahan, benjolan, atau radang. Kemudian juga dilihat pada daerah mastoid apakah ada kemerahan, benjolan, atau tanda-tanda radang. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi atau penekanan di daerah mastoid, apakah ada nyeri Bu? Tidak. Kemudian di tragus ibu, apakah ada nyeri? Tidak. Baik, jadi dari hasil inspeksi dan palpasi awal tidak ditemukan adanya kelainan. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan penlight atau senter untuk melihat liang telinga dan genang telinga ibu. Jadi akan sedikit dibuka dulu daun telinganya agar terlihat liang telinga ibu. Nah, pertama kita akan lihat apakah ada serumen atau tidak. Nah, di sini tidak ditemukan adanya serumen yang menutupi liang telinga. Kemudian kita lihat genang telinga ibu, apakah ada tanda-tanda infeksi, tanda kemerahan, apakah ada robekan atau bulging atau tidak. Baik, jadi dari hasil inspeksi dari liang telinga ibu dan genang telinga ibu itu tidak ditemukan adanya kelainan. Kemudian saya akan periksa yang di sebelah kiri. Pertama, sama seperti tadi kita lakukan inspeksi awal pada telinga luar, bentuk daun telinga ibu, ukuran, kemudian apakah ada tanda-tanda infeksi, kemerahan, apakah ada tanda-tanda bekas operasi, sama juga kita lihat di daerah mastoid apakah ada kelainan, jadi tidak ditemukan. Kemudian saya akan lakukan penekanan pada tulang mastoid dan di tragus ibu. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Baik. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada liang telinga dan genang telinga ibu. Sama seperti tadi saya akan lakukan pelebaran atau pembukaan jalan untuk melihat liang telinga ibu. Baik, di sini dilihat tidak ada serumen yang menutupi genang telinga. Kemudian
kita akan lihat gendang telinga ibu. Baik, di sini tidak ditemukan adanya infeksi kemerahan, kemudian tidak ditemukan adanya robekan atau bulging pada gendang telinga ibu. Jadi ibu dari hasil pemeriksaan telinga ibu itu tidak ditemukan adanya kelainan. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan kepala sudah selesai dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher ibu. Sebelum saya melakukan pemeriksaan khusus, saya akan pemeriksaan secara umum terlebih dahulu, melihat apakah ada pembengkakan pada leher ibu, kemudian apakah leher kiri kanan ibu simetris atau tidak, kemudian melihat apakah ada perubahan warna kulit akibat radang atau infeksi, kemudian melihat apakah ada tanda-tanda bekas operasi. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan umum awal itu tidak ditemukan adanya kelainan pada leher ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening ibu. Pertama, sama seperti tadi, kita akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Dari hasil inspeksi memang tidak ditemukan adanya perubahan warna dan tidak ditemukan adanya pelebaran atau pembesaran dari kelenjar getah bening. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Jadi nanti akan sedikit saya tekan-tekan. Permisi Bu. Nah, kita tempatkan diri di belakang pasien. Kemudian nanti akan saya tekan apabila ada rasa nyeri, tolong dikatakan. Pertama kita akan melakukan palpasi atau penekanan dari daerah submental, kemudian submandibular, kemudian di preaurikular, post-aurikular. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Di occipital, kemudian di daerah tonsilar, kemudian di superficial cervical, kemudian di deep cervical, di post cervical, dan di supraclavicular. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Baik, saya akan kembali Bu. Nah, dari hasil pemeriksaan palpasi atau penekanan tadi tidak ditemukan adanya nyeri dan benjol. Nah, namun nanti apabila ditemukan adanya benjol, bisa dideskripsikan bagaimana bentuk, ukuran, kemudian berapa jumlahnya, dia single atau multiple, kemudian dia mobilitasnya bagaimana, diam atau dapat digerakkan, kemudian apakah ada rasa nyeri atau tidak. Jadi dari hasil pemeriksaan kita tadi tidak ditemukan adanya pelebaran atau pembesaran dari kelenjar getah bening ibu, dan juga tidak ditemukan adanya nyeri. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid Ibu. Ibu silakan diekstensikan atau ditengadahkan sedikit. Kemudian kita akan melakukan inspeksi dengan meminta Ibu untuk menelan. Ibu silakan menelan terlebih dahulu. Nah, saat Ibu menelan, saya akan melihat lobus kiri dan kanan dari kelenjar tiroid Ibu apakah simetris atau tidak. Kemudian saya melihat apakah ada kelainan pada kelenjar tiroid, seperti apakah ada pembengkakan atau pelebaran, kemudian apakah ada benjolan, dan apakah ada tanda-tanda pulsasi dan tanda-tanda peradangan atau infeksi. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan inspeksi itu tidak ditemukan adanya kelainan pada kelenjar tiroid Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana saya akan sedikit menekan dan berada di belakang Ibu. Nah, di sini pertama kita akan melakukan perabaan pada tulang rawan tiroid, kemudian krikoid. Nah, Ibu silakan menelan. Nah, saat ditemukan lobus kiri dan kanan, saya akan melakukan penekanan atau palpasi. Nanti kalau ada rasa nyeri tolong katakan nih. Pertama kita mulai dari lobus kanan terlebih dahulu, kemudian lobus kiri. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Di sini yang kita cari apakah ada tril, apakah ada nodul, kemudian bagaimana konsistensinya, apakah simetris kiri kanan, ada kelenjar tiroid atau tidak. Nah, apabila nanti ditemukan adanya nodul, kita bisa lakukan pengukuran dengan pita pengukur. Kemudian kita bisa laporkan berapa jumlahnya, bagaimana konsistensinya, apakah dia single atau multiple, kemudian apakah dia mobilitasnya bagaimana, apakah bisa mobile atau tidak, kemudian apakah ada nyeri atau tidak. Nah, baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan inspeksi dan palpasi pada kelenjar
tiroid ibu itu tidak ditemukan adanya kelainan. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada kelenjar tiroid ibu untuk mengetahui apakah ada suara bruit atau tidak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan stetoskop. Saya akan menggunakan stetoskop terlebih dahulu, kemudian menggunakan bagian bel. Ibu silakan sedikit mengelak. Baik. Jadi dari hasil pemeriksaan auskultasi tidak ditemukan adanya suara bruit pada kelenjar tiroid ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugular atau JVP pada ibu. Jadi pemeriksaan ini saya akan menempatkan pasien setinggi 30-45 derajat. Kemudian ibu silahkan menoleh ke sebelah kiri. Nah, di sini sebelum kita mengukur, kita harus menentukan titik-titik denominator atau titik penentunya. Jadi kita lakukan dari jugular nodes. Kita mencari angulus Ludovici pada pasien. Nah, angulus Ludovici ini merupakan titik penentu atau denominator karena dari angulus Ludovici apabila kita tarik ke bawah itu dia sejajar dengan atrium kanan itu dengan ukuran 5 cm. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dari bendungan JVP. Namun pada pasien normal itu bendungan pada vena jugular eksternalnya itu tidak terlihat. Jadi kita harus melakukan penekanan pada vena jugularis pasien. Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu vena jugularis pasien. Selanjutnya kita akan melakukan penekanan di proksimal terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan urutan atau kita urut ke distal, itu ke bagian di atas clavicula pasien. Nah, selanjutnya kita akan melepaskan pada daerah distal dan kita lihat di mana bendungan tersebut terjadi. Kemudian kita akan menyiapkan 2 penggaris. Nah, kita tandai dulu bendungan tersebut dan kita siapkan 2 penggaris. Penggaris pertama kita letakkan sejajar dari bendungan tersebut ke angulus Ludovici. Dan penggaris kedua ini adalah penggaris yang menentukan berapa tingginya dari vena jugularis pasien. Nah, baik, di sini ditemukan tinggi daripada vena jugularis pasien itu 5 cm ditambah 2 cm. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada arteri karotis ibu. Nah, jadi di sini saya akan menyiapkan satu alat itu stetoskop. Nah, pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada arteri karotis sebelah kanan ibu. Nah, di sini saya akan melakukan palpasi dengan 2 jari, yaitu saya akan inspeksi terlebih dahulu medial dari otot sternocleidomastoideus kanan ibu. Kemudian kita akan melakukan palpasi dengan 2 jari, yaitu sekitar di sepertiga bagian bawah leher kanan ibu. Baik, apabila sudah ditemukan, kemudian kita akan melakukan auskultasi untuk mencari apakah ada suara bruit atau tidak dengan menggunakan stetoskop. Baik, jadi dari hasil auskultasi dari arteri karotis kanan ibu itu tidak ditemukan adanya suara bruit. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama pada arteri karotis kiri ibu. Pertama, kita akan melakukan palpasi atau penekanan dengan 2 jari di sepertiga bagian kiri dari leher ibu. Saya inspeksi terlebih dahulu di mana otot medial dari otot sternocleidomastoideus ibu. Nah, kemudian setelah didapatkan, kita akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop. Nafas bu. Teruskan.
Baik, jadi dari hasil pemeriksaan juga tidak ditemukan adanya suara bruit. Untuk arteri karotis kanan dan kiri ibu terkesan normal. Baik, jadi ibu pemeriksaannya sudah selesai dilakukan, pemeriksaan dari kepala sampai leher ibu. Silakan ibu untuk bersiap-siap dan kembali ke meja pemeriksaan. Nih, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan fisik kepala dan leher yang sudah tadi kita lakukan, itu memang tidak ditemukan adanya kelainan pada kepala dan leher Ibu. Namun kedepannya kita akan tetap melakukan observasi. Apabila nanti Ibu merasakan keluhan atau sesuatu yang lebih memberat, Ibu bisa kembali lagi kemari. Ibu, apakah ada pertanyaan? Tidak, Dok. Ya, apabila Ibu tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga lekas sembuh. Iya.